Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan bagaimana cara membangun persemaian yang efektif dan efisien, tentu versi Silin Forest Papua. Pemaparan ini masih jauh dari sempurna, tapi semoga bisa memberikan tambahan wawasan atau informasi meskipun sedikit. Sebelum ke pemaparan, ada kalimat yang bijak dan perlu kita ketahui, yakni bagaimana mengerjakan pekerjaan yang benar, tepat sasaran, dan bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut dengan benar, tepat guna. Nah, inilah yang disebut efektif dan efisien. Jadi begitu. Kita masuk ke pemaparan. Sebelum kita masuk ke pemaparan, kita kilas balik dulu ke masa lalu sedikit. Pada tahun 2007, saya pernah ikut magang silvikultur intensif di Kalimantan, tepatnya di salah satu perusahaan swasta besar di sana. Kegiatan ini dipelopori oleh universitas negeri ternama di Indonesia. Banyak ilmu yang saya dapatkan, tapi dengan keterbatasan saya atau kemampuan saya, sehingga saya belum dapat memberikan yang terbaik bagi kehutanan, khususnya di bidang silvikultur intensif. Dalam bidang kehutanan ada banyak bidang dan masing-masing bidang mempunyai standar yang berbeda dalam hal membangun persemaian. Namun kali ini, karena bidang saya adalah kehutanan, maka saya akan bahas bagaimana cara rancang bangun persemaian di IUPHHK atau kalau dulu namanya HPH. Dalam pembangunan persemaian, kita tidak bisa membangun tanpa dasar. Kita tidak bisa membangun persemaian besar, mewah, banyak bibit, atau kecil, bagus, bibit seadanya. Jika kita membangun persemaian besar, tapi target tanam kecil, itu namanya tidak efektif dan tidak efisien. Sebaliknya, bangunan kecil, tapi target tanam di lapangan besar, itu juga tidak efektif dan tidak efisien. Namun jika persemaian yang benar dibangun dan dilaksanakan dengan benar sesuai target tanam, nah itulah yang namanya persemaian yang efektif dan efisien. Artinya apa? Rencana sesuai dengan realisasi lapangan dan sesuai dengan target tanam yang telah kita tetapkan. Dia tidak lebih dan tidak kurang. Artinya apa yang kita rencanakan, kita laksanakan tepat dengan target tanam yang ada di lapangan. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun persemaian yang efektif dan efisien? Pertama, kita harus tahu dulu luasan konsesi, lalu harus tahu juga luasan blok RKT berjalan yang akan kita kerjakan. Kemudian dari luasan tersebut kita lihat berapa luas blok RKT. Kemudian luasan tersebut dibagi bulan dalam 1 tahun. Maka akan kita dapat target kerja per bulannya. Target kerja per bulan inilah yang jadi acuan dalam rancang bangun persemaian yang efektif dan efisien. Baik, kita lanjut. Sebelum masuk ke simulasi rancang bangun persemaian, saya akan paparkan terlebih dahulu prasimulasi. Prasimulasi ini
menggambarkan apa saja yang perlu diketahui sebelum merencanakan pembangunan persemaian. Misal, blok RKT 1000 hektar. Jika luas ini dibagi bulan dalam 1 tahun, di sini saya pakai 10 bulan efektif, yang artinya 2 bulan tidak efektif kerja. Maka target kerja per bulan adalah 1000 hektar dibagi 10 bulan. Di sini dipakai bulan efektif kerja dalam 1 tahun, itu adalah 100 hektar per bulan. Dari target kerja per bulan ini, untuk mengetahui berapa target tanam kita, maka kita harus ketahui terlebih dahulu sistem apa yang kita pakai dalam pelaksanaan penanaman nantinya. Untuk di sini kami pakai sistem tebang pilih tanam jalur dengan teknik silin. Silin artinya silviculture intensif, yang menggabungkan 3 elemen penting, yaitu manipulasi lingkungan, pengendalian hama penyakit, dan pemulihan pohon. Untuk teknik ini, 1 hektarnya kita harus tanam di lapangan sebanyak 200 bibit per hektar. Tapi itu untuk penerapannya nanti itu bisa kurang, karena kan di hutan pastilah tidak seperti di atas kertas. Ada jalan, ada sungai, ada areal konservasi, dan lain sebagainya yang tidak bisa kita tanam. Jadi begitu, kita lanjut. Setelah kita hitung luasan target kerja per bulan, maka selanjutnya kita akan hitung berapa target tanam per bulan berdasarkan sistem yang telah kita buat di lapangan, dan itu masing-masing perusahaan beda. Untuk di sini kita pakai sistem TPTC, yang artinya per hektar 200 bibit. Jadi target tanam per bulan adalah 100 hektar dikali jumlah bibit per hektar. 100 hektar per bulan dikali 200 bibit itu adalah 20.000 bibit per bulan. Nah, inilah jadi acuan dalam pembangunan persemaian. Jadi perlu dicatat, 20.000 bibit per bulan adalah target tanam kita nantinya. Kita lanjut. Dari target tanam 20.000 bibit per bulan, kita akan dapat menentukan kapasitas persemaian dengan cara menghitung mundur kapasitas bibit masing-masing blok atau masing-masing bagian di persemaian. Jadi perlu diingat bahwasanya telah kita ketahui target tanam per bulan adalah 20.000 bibit. Nah, di sini kita tarik mundur dengan menghitung terbalik setiap blok di persemaiannya. Kita simulasikan. Dari target tanam kita mundur ke blok open area persemaian. Di sini kita harus tahu berapa bibit harus disiapkan di open area untuk memenuhi kebutuhan bibit sesuai dengan target tanam tadi. Setelah itu diketahui, kita mundur ke blok pengerasan. Di blok pengerasan ini sama. Berapa bibit yang harus disiapkan di blok pengerasan ini agar bisa memenuhi
kebutuhan bibit sesuai target di open area. Lalu kita mundur ke blok penyapian, sama. Berapa bibit harus disiapkan di blok penyapian ini untuk memenuhi kebutuhan di blok pengerasan sesuai dengan target yang kita hitung tadi. Mundur ke blok penyungkupan, sama lagi. Kita harus tahu berapa yang harus disiapkan di blok penyungkupan untuk memenuhi kebutuhan bibit sesuai target di blok penyapian. Nah, setelah kita ketahui kebutuhan bibit di blok penyungkupan, artinya kita sudah tahu berapa harus disiapkan pencarian bibit, baik itu pencarian di hutan atau di manapun, sehingga dapat memenuhi kebutuhan bibit yang ada di blok penyungkupan. Kenapa harus dicari ini? Dan jumlahnya akan berbeda. Kenapa? Karena di tiap blok pada saat mutasi antar blok itu pastilah ada yang namanya kematian. Jadi prosentase kematian tiap blok itu bisa berbeda-beda. Jadi begitu, kita lanjut. Selain hal-hal tadi yang sudah dijelaskan, ada beberapa poin yang dapat mempengaruhi rancang bangun persemaian, dan ini perlu diketahui sebelum membangun persemaian. Yang pertama adalah jenis target yang dikembangkan. Jenis terkadang berbeda perlakuan dan umur siap tanamnya. Namun untuk di UPHK, bibit yang dikembangkan relatif sama, tapi tetap perlu kita pelajari. Kemudian kedua, umur bibit siap tanam. Jenis tanaman yang kita kembangkan beragam. Ada yang dari buah atau biji, ada pula yang berasal dari cabutan atau anakan alam. Ini juga perlu kita cari tahu berapa lama bibit tersebut sampai siap tanam ke lapangan di persemaian. Lalu kita lanjut ke poin 3. Ini yang saya maksud istilah-istilah di slide sebelumnya, poin 1 sampai 5. Di dalam bidang kehutanan, perlakuan terhadap bibit sangat perlu diketahui. Ini terkait dengan siklus atau rotasi antar blok dalam persemaian nantinya. Blok-blok di persemaian dibuat berdasarkan karakteristik bibit dan kemampuan bibit untuk tumbuh dan berkembang. Bibit semai yang diambil dari hutan atau dari luar persemaian pada awalnya sangat perlu perlakuan khusus. Perlakuan tersebut bisa dipangkas, disungkup, dan juga bisa kita harus pertahankan suhu atau kelembabannya sesuai dengan kebutuhan semai atau bibit tersebut. Hal ini dikarenakan bibit awal masuk ke persemaian adalah bibit yang rentan akan kematian. Nah, blok ini kita namakan blok penyungkupan. Blok penyungkupan ini naungannya 75%, yang artinya cahaya masuk hanya 25%. Di sini juga kita perlu tahu berapa lama bibit yang ada di blok ini dapat dimutasikan pada kondisi yang lebih sesuai dengan kondisi peningkatan pertumbuhan bibit pada blok ini. Kita lanjut, setelah kita bahas poin A, kita masuk ke poin B. Jika kita sudah tahu berapa lama bibit berada di blok penyungkupan, maka selanjutnya bibit harus dipindahkan ke blok lain yang sesuai dengan kebutuhan bibit.
Blok ini merupakan hasil seleksi terbaik dari blok penyungkupan. Kekompakan media untuk syarat di blok ini adalah media sudah kurang lebih 50% kompak dan sudah tumbuh beberapa helai daun. Kenapa diperlukan blok ini? Karena bibit hasil mutasi dari blok penyungkupan, progres pertumbuhannya sudah ada, akar sudah tumbuh, jumlah helai daun sudah bertambah. Artinya bibit tersebut sudah menuju ke arah normal kembali. Blok ini kita namakan blok penyapian. Naungan 50%, yang artinya cahaya masuk 50%. Blok ini adalah tempat bibit seleksi terbaik dari blok penyungkupan. Dan sama, kita perlu ketahui berapa lama bibit harus berada di blok ini. Jika sudah siap, maka harus segera dimutasikan ke kondisi yang lebih sesuai lagi. Kita lanjut ke poin C. Setelah bibit di blok penyapian siap dimutasikan, maka bibit harus diseleksi kembali. Yang terbaik dimutasikan ke blok selanjutnya. Blok yang dimaksud adalah blok di mana bibit sudah harus mendapatkan nutrisi yang cukup, penguatan terhadap akar dan batang, sehingga setelah dari blok ini bibit akan siap ditanam di hutan atau di jalur tanam yang telah kita siapkan. Blok ini kita namakan blok pengerasan. Naungan 25%, yang artinya cahaya masuk 75%. Juga sama, kita perlu pelajari berapa lama bibit harus berada di blok ini. Sehingga nantinya setelah tahu itu, kita tahu kapan harus dipindahkan bibit di blok ini ke kondisi yang lebih sesuai lagi. Kita lanjut poin D. Jika di blok pengerasan sudah cukup dan saatnya dimutasikan, maka bibit harus segera dipindahkan ke blok selanjutnya. Blok ini adalah blok adaptasi terhadap kondisi sebenarnya di lapangan, dan kita namakan blok ini adalah blok open area. Naungannya 0%, yang artinya intensitas cahaya masuk sudah 100%. Dan bibit di sini adalah bibit yang siap ditanam dan siap di drop ke hutan untuk ditanam di jalur tanam yang telah disiapkan. Sebagai catatan, lama waktu di masing-masing blok ditentukan dengan cara pengamatan terhadap kesesuaian bibit terhadap perlakuan di masing-masing blok. Jika perlakuan di blok tersebut tidak sesuai lagi, misalnya pertumbuhannya menurun, artinya bibit tersebut sudah perlu diperlakukan lain, misalnya perlakuan intensitas cahaya dan lain sebagainya, dan harus segera dimutasikan ke blok yang sesuai secara bertahap serta berurutan. Saya kira demikian penjelasannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kita akan masuk ke simulasi setelah kita jelaskan prasimulasi. Dari paparan prasimulasi, kita sudah dapat gambaran apa yang harus dilakukan dalam rancang bangun persemaian. Kita simulasikan. Karena kita belum tahu berapa bibit yang harus disiapkan di persemaian agar kita bisa menanam di hutan tiap bulannya 20.000 bibit, maka kita harus hitung mundur untuk mengetahui berapa kebutuhan bibit untuk masing-masing blok di persemaian. Jadi kita mulai. Target tanam sudah kita ketahui dalam perhitungan tadi, yakni 20.000 bibit per bulan untuk
target tanam 100 hektar, maka kita harus menghitung berapa bibit siap tanam di blok open area yang harus disiapkan untuk memenuhi target tanam tadi 20.000 bibit per bulan. Jadi kebutuhan bibit di blok open area adalah target tanam per bulan ditambah cadangan. Jadi 20.000 bibit per bulan ditambah 20.000 bibit dikali 5%. Artinya 5% ini kita anggap cadangan. Berapa total bibit yang harus disiapkan di open area? Jadi bibit yang harus disiapkan di open area adalah 20.000 bibit ditambah 1.000 adalah 21.000 bibit per bulan. Dari ilustrasi ini, karena ini adalah hitungan terbalik, artinya kalau hitungan dibuat maju, kita lihat di blok 0% atau blok open area. Jika di sana, di blok ini, terdapat bibit 21.000 bibit, maka asumsinya adalah setelah siap tanam 21.000 bibit ini kita drop ke hutan, akan terpenuhilah target tanam kita 20.000 dengan 1.000 sebagai cadangan. Cadangan ini bisa cadangan akhir kematian ataupun patah akibat proses mobilisasi bibit. Baik, kita lanjut. Setelah kita ketahui bibit di blok open area, yakni 21.000 bibit per bulan, maka kita tarik mundur lagi untuk menentukan jumlah kebutuhan bibit di blok pengerasan. Jadi bibit di blok pengerasan adalah bibit di blok open area dikali 100 per 95. 100 per 95 adalah hitungan persentase kebalikan untuk mendapatkan bibit di open area 21.000 bibit dengan asumsi kematian atau akhir adalah 5%. Jadi kebutuhan bibit di blok pengerasan adalah 21.000 bibit per bulan dikali 100 per 95 itu adalah 22.105 bibit per bulan harus disiapkan di blok pengerasan atau blok 25%. Kita lanjut. Setelah diketahui jumlah bibit yang ada di blok pengerasan, yakni 22.105 bibit per bulan, maka kita tarik mundur untuk menentukan kebutuhan bibit di blok penyapian. Blok penyapian ini adalah blok 50% naungan. Sama perhitungannya, yakni bibit di blok pengerasan dikali 100 per 95, maka bibit di blok tersebut atau blok penyapian harus disiapkan sebanyak 22.105 bibit per bulan dikali 100 per 95 adalah 23.269 bibit per bulan harus disiapkan. Lanjut mundur lagi ke blok penyungkupan. Setelah diketahui kebutuhan bibit di blok penyapian, maka sama kita dapat menghitung kebutuhan bibit di blok penyungkupan, yakni bibit di blok penyapian dikali 100 per 90. Di sini kita pakai 100
100/90 dengan asumsi kematian bibit lebih tinggi untuk di blok penyungkupan. Karena bibit di blok ini merupakan bibit baru masuk dari tim pencarian bibit. Jadi, kebutuhan bibit di blok penyungkupan adalah bibit di blok 50% atau blok penyapian dikali 100/90 adalah 23.269 bibit per bulan dikali 100/90 sama dengan 25.854 bibit per bulan harus disiapkan di blok penyungkupan. Nah, dari sini kita akan tahu berapa bibit yang harus disiapkan atau harus dicari ke hutan atau ke tempat lainnya untuk memenuhi bibit di blok penyungkupan sebesar 25.854 bibit per bulan. Artinya bibit pencarian harus lebih dari itu. Nah, untuk masalah lebihnya itu tergantung kualitas bibit yang dicari di lapangan. Kita lanjut. Perhitungan mundur ini bahasa sederhana saya. Semoga bisa dipahami. Perhitungan mundur maksudnya adalah perhitungan yang dimulai dari proses akhir penanaman di hutan, mundur ke open area sampai ke blok awal blok penyungkupan. Setelah kita dapatkan kapasitas bibit masing-masing blok, maka dalam pelaksanaan rancang bangun kita harus ubah kembali menjadi perhitungan maju, yakni proses awal persemaian dari pencarian bibit masuk ke blok 75% sampai ke blok open area lalu ke lapangan. Itulah namanya perhitungan maju. Yang perlu dipahami adalah perhitungan mundur hanya untuk menghitung dan mengetahui kapasitas di masing-masing blok terkait dengan rotasi atau siklus bibit di persemaian. Lalu perhitungan maju itu untuk acuan segala proses di lapangan nantinya, mulai dari rancang bangun, posisi blok, dan siklus bibit pada saat operasional persemaian berjalan. Maju yang artinya kita akan mulai dari blok awal persemaian sampai dengan blok open area. Nah, ini berlaku untuk pelaksanaan pembangunan harus mulai dari awal blok 75 sampai open area. Operasional persemaian artinya pergerakan bibit pun harus dari awal, dari pencarian masuk ke penyungkupan sampai ke open area dan dilanjutkan ke lapangan. Baik, kita lihat di slide bagaimana yang dimaksud dengan perhitungan mundur dan bagaimana itu perhitungan maju. Nah, ini seperti di data perhitungan mundur itu target tanam 20.000 sudah diketahui, mundur sampai ke blok 75%. Nah, untuk mendapatkan angka-angka ini, itu tadi kita harus hitung berdasarkan target tanam, mundur dengan persentase kebalikan sehingga kita mendapatkan kapasitas masing-masing persemaian. Itu dasar perhitungan kapasitas. Sedangkan untuk pelaksanaan di lapangan, maka perhitungan mundur ini kita balik menjadi perhitungan maju. Artinya apa? Segala proses perencanaan dan pelaksanaan serta operasional persemaian pada saat sudah berjalan harus dimulai dari start awal pencarian bibit, kemudian blok 75%, ke blok 50% sampai ke open area dan siap tanam ke lapangan. Baik, kita lanjut. Dari perhitungan yang telah dibuat tadi, maka untuk menentukan kapasitas persemaian, kita harus mengetahui terlebih dahulu lama bibit berada di masing-masing blok. Di sini kita pakai untuk blok 75%, biasanya 2 sampai 3 bulan. Di blok 50% biasanya
2 bulanan. Di blok 25% biasanya 3 mingguan, dan di open area biasanya 1 mingguan saja. Jadi kapasitas masing-masing blok adalah blok 75% dalam perhitungan untuk mencari kapasitas tadi, yaitu siklus bibit di blok 75% adalah 25.854 bibit, waktunya 3 bulan di blok tersebut, maka kapasitasnya adalah 77.562 bibit. Blok 50%, siklus yang sudah kita hitung adalah 23.269 bibit, waktu 2 bulan di blok itu, maka kapasitasnya adalah 46.537 bibit. Lanjut ke blok 25%, siklus yang sudah dihitung tadi 22.105 bibit, waktu di blok 25% adalah 3 bulan, maka kapasitasnya adalah 66.316 bibit. Lanjut ke blok terakhir, blok open area atau 0%. Perhitungan siklus 21.000 bibit, waktu ini 1/4 bulan atau 1 minggu dibuat, maka kapasitasnya adalah 5.250 bibit. Catatan sebagai informasi, untuk blok 0%, kapasitas bangunannya boleh kita pakai untuk 21.000 bibit. Kenapa? Karena pengeluaran dari blok 25% ke blok open area itu akan rutin per minggu. Jadi untuk mempermudah mutasi dari 25% ke 0%, maka kita buat bangunan di 0% sesuai dengan siklus yang kita hitung tadi. Nah, dari penjelasan tadi, maka kita akan dapat mengetahui berapa kapasitas persemaian nantinya. Jadi kapasitas persemaian berdasarkan perhitungan ini adalah 195.666 bibit. Jadi ini, dan perlu diketahui juga waktu di blok persemaian atau blok masing-masing tadi itu bisa berubah-ubah sesuai dengan bibit yang dikembangkan. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya bibit itu berpengaruh terhadap rancang bangun persemaian. Itu salah satunya. Banyak faktor yang menyebabkan waktu di blok masing-masing itu bisa berbeda-beda tiap persemaiannya. Jadi begitu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan coba merancang atau membuat layout persemaian berdasarkan perhitungan kapasitas tadi. Ini merupakan tampilan sederhana yang hanya menunjukkan bagaimana siklus atau pergerakan bibit di persemaian yang stabil dan berkelanjutan. Hanya menggambarkan pergerakan bibit di persemaian. Jadi untuk mempermudah pembangunan persemaian, di sini saya pakai luasan bloknya sesuai dengan siklus jumlah bibit yang kita hitung tadi. Jadi kita coba ilustrasikan pergerakan bibitnya. Sekali lagi, ini hanya siklus yang dibuat sederhana hanya untuk mengetahui pergerakan bibit di persemaian, biar kita paham bagaimana bibit datang dari hutan, masuk persemaian, dan sampai ke penanaman di lapangan. Pertama, tadi sudah dijelaskan, blok-blok persemaian adalah blok 75% atau blok penyungkupan blok 50%,
atau blok penyapian, blok 25% disebut blok pengerasan, dan blok 0% itu open area. Di 75% 3 bulan sesuai dengan waktunya, berarti 3 blok. Di 50%, blok 50% itu waktunya 2 bulan, berarti kita buat 2 blok. Di 25%, blok 25% itu 3 bulan, berarti kita akan buat 3 blok nantinya. Sedangkan di open area kita buat 1 blok karena tanpa naungan. Kita ilustrasikan. Misalnya bulan pertama masuk bibit sebesar di blok 75% sebesar 25.854 bit sesuai dengan perhitungan tadi. Lalu bulan berikutnya masuk lagi bibit di bangunan kedua blok 75% sebesar 25.854 bibit. Lalu bulan berikutnya lagi masuk bibit dari pencarian bibit sebesar sama sesuai dengan perhitungan tadi. Maka bangunan di blok 75% sudah terisi semua. Kemudian bulan berikutnya akan masuk lagi bibit sesuai dengan kapasitas di blok 75%. Namun pertanyaannya, di mana bibit tersebut harus ditanam? Karena 3 blok sudah terisi semua. Jadi diingat lagi bahwasanya umur bibit di blok ini adalah 3 bulan. Artinya apa? Ada bibit di blok 75% yang siap untuk dimutasikan ke blok 50%. Nah, jadi umur yang sudah 3 bulan dimutasikan ke blok 50%, maka bibit yang dicari dari hutan tadi sudah bisa ditanam di blok yang sudah dipindahkan, bibitnya sudah dipindahkan ke blok 50%. Nah, perlu diingat di sini perpindahan dengan asumsi kematian 10%. Jadi 25.854 bibit dimutasikan menjadi 23.269 bibit di blok 50%. Kita lanjut. Bulan berikutnya lagi akan masuk di blok 75% sejumlah yang sama sesuai kapasitas. Maka bulan itu juga akan pasti ada bibit di blok 75% yang sudah berumur 3 bulan dan akan dimutasikan ke blok 2 blok 50%. Jadi di blok 50% sudah 2 blok terisi dan hanya 2 blok untuk di 50%. Kita lanjut. Bibit kembali masuk ke blok 75%, kemudian ada proses mutasi blok 75% ke blok 75% ke blok 50%. Sama kasusnya, kemana bibit itu diletakkan, bibit yang dari 75% jika bangunan di blok 50% terisi penuh. Juga sama kasusnya, pastilah ada proses mutasi dari blok 50%. Kenapa? Karena sudah ada bibit yang berumur 2 bulan di blok 50%. Jadi dimutasikan ke blok 25%. Nah, proses ini berjalan terus. Artinya ada bibit masuk, ada proses mutasi dari 75% ke 50%, juga ada proses mutasi dari blok 50% ke 25%, tetap berjalan sampai proses mutasi dari blok 25% ke blok open area. Jadi untuk blok open area di sini dibuat 5.250 bibit. Artinya apa? Dari 22.105 bibit blok 25% akan dimutasikan ke blok open area sebesar 21.000, namun per minggunya harus ke lapangan 5.250 bibit. Kalau 1 minggu di drop ke lapangan untuk ditanam 5.250 bibit, artinya 1 bulan adalah 20.000
bibit ditanam plus 1000 cadangan kematian atau patah akibat mobilisasi bibit ke hutan. Saya kira itu gambarannya. Jadi kita jelaskan garis besarnya pergerakan. Jadi bibit masuk dari pencarian bibit ke blok 75%, jumlahnya sudah terlihat di slide. Kemudian mutasi ke blok 50% dengan asumsi kematian 10%. Lalu mutasi ke blok 25% dengan asumsi kematian 5%. Lalu dari blok 25% mutasi ke blok open area, kematian dianggap 5%, namun di situ dibuat 5.250 karena itu hitungan per minggu. Kalau dikali 4 itu 21.000. Lalu 21.000 ini di drop ke hutan, ditanam 20.000, 1.000 sebagai cadangan. Jadi begitu penjelasan bagaimana membangun persemaian yang efektif dan efisien. Sekali lagi, siklus persemaian ini tidak boleh putus. Artinya, bibit masuk ke persemaian tiap bulannya harus sesuai dengan kapasitasnya. Untuk blok 75% 25.854 bibit. Sekali lagi, untuk blok 50% harus memenuhi kapasitas seperti yang kita hitung tadi, sama halnya blok 25% dan blok open area. Jadi jika ini kita ikuti, artinya jika ini diikuti, maka akan tercipta persemaian yang berkelanjutan dan kapasitas persemaian akan tetap terjaga dan tetap penuh. Tapi jika sekali saja kita tidak ikuti siklus yang sudah ditetapkan, kita tidak ikuti, maka persemaian akan kacau dan dengan sendirinya akan mengganggu agenda persemaian berikutnya. Jadi demikian pemaparan singkat dari saya tentang bagaimana membangun persemaian yang efektif dan efisien versi Silin Polres Papua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Saran dan kritik sangat kami harapkan. Dan selanjutnya akan terus dilakukan perubahan ataupun penambahan terhadap video-video terkait kehutanan jika memang harus diperbaiki. Salam Rimbawan Lestari.